kedua, game pertama. Yes, antara Ararki Mika melawan EVOS Lynx yang bakal kita saksikan langsung El Clasico versi ladies nih. Di arah mid lane kita sudah melihat tadinya Gyogoy menggunakan Julian tentu saja yang akan head to head dengan Lipi bersama Xaviernya. Ini dari dua-duanya sama-sama cukup cepat clearance terhadap wave-nya, cukup cepat juga crowd control-nya. Dua-duanya punya crowd control yang cukup rame ya. Ini ada dua jungler yang aku nantikan, mereka bermain assassin dan ya Karamel dengan Hayabusanya nggak perlu diragukan lagi. Tapi di area tengah terlihat ada gesekan Mahmud, Talma juga di depan. Pau berhasil untuk melawan defense, memperkuat Gyogoy di area tengah. Penjagaan ketat tapi Lipi dia nggak henti-hentinya untuk nyiksa Gyogoy di area tengah. Yap. Ingin memberikan pressure terus-terusan, jual beli serangan langsung aja dilontarkan ya di arah mid lane kita Tanbi. Lihat juga Karamel di sisi top lane berusaha untuk mengambil Kramer terlebih dahulu. Masih mencari untuk level 4-nya, masih mencari shadow kill-nya. Berpindah kali ini ke arah bottom lane. 1v1 situation yang cukup keras antara Bill dan juga Esmeralda. Dua-duanya sama-sama mempunyai celaannya masing-masing. Adanya true damage, tapi di sisi lain juga daerah cukup tipis gitu untuk head to head dengan Esmeralda. Ya. Harus main tarik ulur yang manis, tapi tengok Tal dengan Tyrant Revenge-nya, dengan Darknet Pulse yang dikeluarkan, dibalas dengan counter inisiasi Ararki Mika mengamuk, tapi dengan shadow kill bersama kabur dan berhasil selamat dengan satu detek darah terakhir. Karamel berhasil kabur dari pengejaran 3 member Ararki Mika. Yes, mencoba untuk Dika dengan ada sebuah chain, dan itulah dia Lipi harus tumbang di arah mid lane. 2 poin kill untuk di menit yang kedua dari Ararki Mika. Ini merupakan awal yang cukup baik. Tapi di sisi lain kita bisa melihat juga bagaimana Bill langsung mengamankan turtle nyata. Langsung aja menjadi target selanjutnya. Bouncing ball karena belakang mencoba untuk defensif. Chainnya lagi-lagi memberikan efek stun. Tapi Violet juga datang dengan satu buah Falling Star Moon. Membubarkan pergerakan dari Gyogoy bersama dengan seorang Bill. Bubar. Semuanya bubar ya. Tengah 2 poin kill dikantongi oleh Ararki Mika pada EVOS Lynx yang melakukan gerakan terlebih dahulu. Sayangnya eksekusinya belum terlalu matang, membuat mereka harus kehilangan first blood. Bahkan satu member tambah Downing Light menggasak arah Ichel di arah atas. Ya, Downing Light yang memberikan sedikit damage yang bisa dibilang udah cukup sakit, tapi belum sesakit itu karena memang masih early. Tapi kalau misalnya late game, Downing Light udah gak bisa dianggap remeh. Tyrant Revenge, Tyrant Race, Pau dalam bahaya. Dan dia masih berhasil selamat dengan satu flicker kabur ke arah turret EVOS Lynx. Bukan pilihan yang tepat, Pau masih sangat tanky. Yap. Tadi Tyrande-nya dapat ya, tapi Paul juga masih tebal banget, jadi mundur aja. Tapi di sisi bottom lane Falling Star Moon juga dari seorang Violet langsung disergap 3 orang sekaligus. Gyogoy dari sisi belakang chainnya cukup mengikat, dan lihat bagaimana dari seorang Violet menjadi samsak dan bulan-bulanan 1 poin lagi berhasil diamankan oleh Ararki Mika. Ya, gerakan yang dimaksimalkan untuk menghentikan Violet di area bawah. 3 member bergerak, tapi Tal belum berhenti dengan Pop Symbol dikeluarkan. Pop coba untuk kabur. Cyclone-nya udah kegasrak, tapi dibalas juga karena Gyogoy sudah ada di area tengah. Jadi Dominant Blast menutup Tal. Dia tak bisa kabur kemana-mana lagi. Flicker sudah digunakan segalanya. Dan Tal tertinggal dan tumbang. Backup yang benar-benar rapi banget kali ini dari Ararki Mika, EVOS Lynx. Ini merupakan PR bagi mereka. Mereka sudah kehilangan 3.000 untuk di bawah menit yang kelima. Ini nggak bisa ditinggalkan diam begitu saja, karena lihat bagaimana Violet di sisi bottom lane juga udah cukup struggle ya. Gold shieldnya udah habis, startnya itu tinggal 1 atau 2 kali hit lagi oleh Ararki Mika udah bisa dipastikan rontok, runtuh, tuh. Ya, runtuh damage dari Ararki Mika juga udah gede banget dengan ada Gyogoy dengan Juliannya, tapi Downing Light dikeluarkan dengan adanya satu Falling Star mengenai 3 member dari tim Ararki Mika mundur ke area belakang. Menjadi sasaran utama, tapi dia masih bisa selamat, sedangkan Pau yang tertinggal di area belakang berhasil untuk dipanis. 1 untuk 1 pertukaran untuk Ararki dan juga tim EVOS masih berlanjut di area depan. Gyogoy kembali dengan selamat, pertukaran tank untuk tank, roamer untuk roamer. Pertukarannya cukup adil, 1 untuk 1, roamer untuk roamer. Tapi kali ini lihat bagaimana dari EVOS Lynx mencoba untuk langsung mengamankan turtle-nya. Chain langsung mengikat karena seorang Lipi, dan begitu Lipi harus di take down. Datang juga bantuan dari Violet dan juga Karamel. Bila cukup sekarat, Karamel harus mundur, tapi Violet akhirnya menjadi samsak di arah depan. Begitu pula Pika langsung lompat dengan dari satu buah crossbow of tank yang menghilangkan nyawa dari seorang Bill. Untung Gyogoynya udah buru-buru pergi. Iya, Blipin. Ngacir dia. Nggak disangka sih mereka masih melanjutkan peperangan itu.
Turtle-nya hanya bisa memandang dari kejauhan. Wow, perangnya masih lagi nih. Masih menggesek satu sama lain. Dan Downing Light nyaris saja mencuri dari Turtle di hadapan RQ Mika. Tapi dengan retry yang tepat, As mengamankan Turtle yang pertama. Yap. Yang pertama loh. Dan kali ini dari Taul juga Tara Reche udah terkonek lagi terhadap seorang Poe. Tapi Poe masih cukup pede, dia masih cukup tebal. Pika sudah tidak ada crossbow of tank, weakness pointnya terbuka. Tapi dia tidak bisa mengelayang di udara. Outer Startup di arah top lane kali ini bakal langsung dipaksakan aja mencoba untuk diambil oleh Gyogo. RRQ Mika nampaknya ingin memberikan pressure terus-terusan terhadap EvoSling, gak mau ngasih kendor sedikit pun. Tekanan besar dikeluarkan oleh tim RRQ Mika, nggak berhenti di sini. Chen sudah dikeluarkan tapi Tal dan Revenge karena mana hanya memilih untuk mundur, nakut-nakutin dikit. Sedangkan EvoSling mereka agak sedikit tertinggal dari sisi networknya. Di menit yang ke-6 kita bisa lihat RRQ Mika begitu superior. 4.000 network. Wah, luar biasa ya. Pika di sisi lain sudah mendapatkan Demon Hunter Sword untuk tank killernya. Tapi kali ini kalau kita lihat dari segi itemization, RRQ Mika pun ini udah ada Heptasis dari seorang Diro. Tuh makin true damage lagi. Tapi di sisi lain, Tara Reche terconnect dan lihat bagaimana Gyogo langsung mencari makanan yang cukup lezat di arah mid lane. Pow! Akhirnya ya, EvoSling mendapatkan celah untuk mempanis Gyogo, tapi akan dibalas dengan adanya Darklight Pulse muncul ke arah belakang. Tapi Tal tak bisa dihentikan begitu saja. Pika malah yang menjadi korban dengan burst damage yang dimiliki Ichel. Samping di area kanan yang gak tercover, itu menjadi celah bagi RRQ Mika menangkap Pika. Yup, begitu pula dengan Ichel di arah bottom lane ya. Satu hit, berhasil untuk langsung menumbangkan satu buah inner turret di arah bawah. Begitu, nih kita dapat wajangan nih dari bapak produser. Di boosting lagi katanya like-nya. Thank you manis. Jangan lupa ya tancapkan tombol like-nya agar hari ini bisa mencapai 30.000 like. Iya, kalau nggak di like kita yang dimarahin guys. Iya, jadi tolong di like. Jadi tolong di like guys. Jadi kalian tahu kan siapa yang suka marah-marahin kita? Sebutkan namanya. Boneng. Jadi kita diancam Boneng guys, kalau like-nya nggak gede katanya nanti kita ditabokin. Iya, jadi tolong bantu kita ya guys di sini supaya nggak dimarahin Boneng. Tapi ya itulah dia dari tim EvoSling. Mereka agak sedikit kewalahan dengan pergerakan RRQ Mika yang begitu cepat ngegeragas seperti dari depan. Tal berhasil untuk mendapatkan 3-2 Tyrant Race, tapi nggak ada follow up damage dari teman-teman. Terlalu gegabah dari tim EvoSling harus menghadapi tim RRQ Mika yang bergerak secara bersamaan karena jungle milik EvoSling. Satu buah purple buff yang kali ini berhasil dicuri oleh teman-teman dari RRQ Mika. Dan juga lihat aksi di arah top lane mencoba untuk mencuri satu buah tertarik. Tapi di sisi bottom lane juga nampaknya centernya juga harus rontok. Violet kali ini bisa ngejar mencari target yang selanjutnya. Deadly Stringer yang belum bisa mendapatkan nyawa dari seorang Violet. Violet langsung mundur ke arah belakang. Dan lihat bagaimana Hayabusanya dipukul mundur balik nih sama seorang Bill. Disuruh kabur ke arah belakang. Dan kita bisa lihat keadaan dari keduanya. RRQ Mika semakin menjauhkan perbedaan dari keduanya. Tadi tuh beda berapa? Tadi beda tuh 5.000. Sekarang udah mulai lagi naik ke arah 6.000. Iya. Poin killnya juga, dan paling gawat adalah dari segi turretnya. Turret dari EvoSling rontok, tengahnya udah hilang, atas dan bawah itu udah tinggal inhibitor loh. Ini satu kali Lord ya, ini bisa banget untuk menggedor, langsung daya gedor tambah untuk menghancurkan satu buah inhibitor di arah bottom lane. Ini mengapa juga seorang Kufra udah mulai memantau aja nih. Mereka nggak mau RRQ Mika udah bisa ngambil ke arah Lordnya. Jadi EvoSling melakukan pergerakan ke area bawah, berusaha untuk mendapatkan satu turret. Jadi defense terkuat di area bawah dengan satu Darklight Pulse, dia kembali untuk melipir aja sembari kawan-kawannya nge-push di area top lane. Tier kedua untuk tier pertama, pertukaran 1 untuk 1, tapi tier 1 dan tier 2 tentu RRQ Mika akan semakin memperluas dari segi map controlnya. Yes, 4 detik juga menuju Lord yang pertama kali. Lihat bagaimana Lipi udah sekarang langsung aja dihajar habis-habisan oleh Pow bersama dengan adanya Xavier yang tumbang. Kali ini Hayabusa bakal langsung mundur aja, tapi crossbow tank cukup lain di udara. Di mana kali ini Beatrix-nya cukup sekarat, dia harus flick out karena belakang, tapi Pika di sisi lain justru harus dibalesin lagi. Win of Nature, save the day dari seorang Pika. Hampir saja tadi bisa diratakan oleh Bill nyawanya. Nyaris saja ya, tapi RRQ Mika walaupun mereka kehilangan satu membernya, kita nggak takut loh untuk mengarah ke area Lord. Darklight Pulse sudah dikeluarkan, Taul menjadi korban pertama. Downing Light dikeluarkan tapi dengan timing yang kurang tepat. Dan ada satu Violet yang muncul ke area belakang mencoba untuk melakukan steal Lord, tapi terlalu terlambat. Dan Falling Star memang mengenai banyak dan nggak ada yang bisa untuk dihentikan. Satu persatu dari EvoSling seperti melakukan gerakan yang kayak
tergesa-gesa, desperate move juga, berusaha untuk melawan konten. Tapi nggak ada win-win juga, nggak ada siapapun yang bisa untuk saling follow up. Dan Karamel seorang diri harus berhadapan dengan Bill, nggak bisa di-instan dengan hanya satu shadow kill. Iya, dia belum berhasil untuk melakukan instant kill dan datang pula Pou. Mereka berbagi damage dan akhirnya justru Karamel yang harus di take down. Tal dengan ada Tyrant Rage berhasil terkeluar ke arah seorang Pou, tapi Pou cukup santai di arah depan. Lightness pointnya terpecah mengincar ke arah seorang Patrick dan S, tapi kali ini karena damage yang terbagi-bagi membuat Pika harus mundur ke arah belakang. Tapi itu yang jadi korban lagi dan lagi adalah Pou. Pou, iya. Sebagai roamernya, sebagai tanknya yang memang tugas dia adalah Berkorban, menerima damage. iya. Dia bahagia sih, oke, aku aja. Biarkan teman-teman saya bebas. Kabur. Perlindungan, iya tugasnya jadi terlaksana. Dan sekarang Lord sudah dihabisi, begitu pula dengan wave minion masih bisa dikontrol dan ditahan oleh Evo Slings. Yap, masih belum bisa pecah dari segi inhibitor turretnya, tapi mereka udah rontok semua dari segi inner turretnya, menyisakan 3 inhibitor turret saja untuk Evo Sling. RRQ Mika, lihat bagaimana perbedaan mereka ini hampir 10.000 nah turretnya. Buset, Ini jauh S udah banget. ngedapetin level 15, sedangkan Karamel baru level 12. Memang pressure dari RRQ Mika membuat semua member dari Evo Slings kewalahan, kerepotan, bingung. Apakah sini aman, apakah ke situ aman? Ternyata tidak ada yang aman untuk farming. Farming pattern dari Evo Slings dihancurkan oleh RRQ Mika. Ya bahkan semua jungle-nya berusaha untuk diambil dari RRQ Mika, nggak mau ngasih celah sedikit pun ke arah teman-teman dari Evo Slings. Lihat deh, Bill ngepet dari mana ya? Dia hemat rajin nabung kayaknya ya. Bakal kaya. Nabung, ya rajin nabung. Rajin nabung. Iya makanya hemat. Tapi di sisi lain juga Bill di arah bawah sendirian, tapi dia berhasil untuk mendapatkan seorang Violet Build-nya. Lihat bagaimana tanky, dia masih punya Immortal, dia cukup pede, tapi Pika mulai di udara dengan crossbow tanknya. Immortality-nya pecah mencoba untuk mendapatkan seorang Pika, tapi ternyata Bill harus di take down kali ini. Itu 1 lawan 4, iya. Bill masih bisa untuk men-take down, men-trade nyawanya untuk satu member dari Evo Sling dan membuat space juga untuk kawan-kawannya RRQ Mika di area top lane, menghancurkan inhibitor milik Evo Slings. Menurutku Untung worth it banget sih. Iya, itu worth it banget. Dia dapat nyawa juga dari Evo Slings yang nggak rugi-rugi banget. Sedangkan ada space dari RRQ Mika langsung ngejebol inhibitor turret ya, otomatis super minion bakal masuk. Iya, ini kayak kolom komentar aku setuju sih. Ini Bill rasa R7. Iya, kerasukan R7 sih. Kan tipikalnya bisa nahan-nahan banyak juga 1 lawan 4 dan masih bisa ngedapetin banyak keuntungan. RRQ Mika belum puas hanya dengan keuntungan 1 inhibitor. Mereka mencoba untuk men-secure sound objective gaming dengan adanya Lord pertama, Lord yang kedua bahkan. Lord kedua ini Lord yang sudah ter-rifle. Oke, tapi Tyrant Rage juga sudah berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Ichelnya. Dan kali ini dari seorang Violet harus mendurus juga ke arah belakang. Pou-nya cukup tanky. Nahan pada di arah depan, tapi di sisi lain ternyata S datang dari belakang menculik keberadaan Lipi. Bisa untuk mencari damai dealer terbesar, tapi S tidak semudah itu, Bun. Dia sudah hilang dan tahu juga masih bisa selamat, Bun. Kabur ke area belakang dari Evo Sling setelah puas melakukan punishment terhadap Ace. Kali pertama S tumbang, begitu pula dengan Ichel. Apakah ini akan menjadi titik kawin bagi Evo Sling, Evo Fams? Tancapin jempol kalian untuk mendukung Evo Sling sekarang, karena ini momen banget sih buat Evo Sling. Iya, ayo dong langsung di boosting lagi ya untuk teman-teman dari Evo Fams. Tapi RRQ Kingdom juga jangan mau kalah. Semangat kalian, tempelin jempolnya untuk mendukung RRQ Mika sekarang. Kondisi mereka butuh dukungan sih ini. Sangat-sangat butuh dukungan sekali, tapi kali ini dari Pou juga udah mulai lanjut lagi memberikan pressure, men-set up juga di arah tempat Lord Pit-nya. Tapi lihat bagaimana Lord-nya coba untuk diambil oleh teman-teman dari Evo Sling dan Pou-nya ternyata harus di-take down karena ada Pika. Mulai di udara karena ada 1 ball crossbow dan 2 double kill. Looking for triple kill. Tyrant Rage juga terkonek. Bill di tengah-tengah, tapi Bill masih terlalu tanky, membuat Evo Slings nampaknya mencoba untuk ngambil ke arah purple buff. Habis itu mundur aja, disengage. OMG, wow, Evo Sling tiba-tiba membalikan keadaan. Momen berhasil mereka dapatkan, tapi akan mereka bisa menahan momen ini dan memegang kontrol kendali setelah Lord berhasil dapatkan Karamel. Point kill juga berhasil mereka secure untuk Ichel yang menjadi korbannya. Ini jackpot banget sih untuk Evo Sling di menit segini ngedapatin Lord yang ter-enhance. Ditambah lagi sekarang mereka mencoba untuk mengontrol landingnya. Jungle Black RRQ Mika sekarang udah nggak aman.
Iya, dan ditambah lagi yang tadinya mereka net worth-nya tuh ketinggalan tuh hampir mau 10.000. Sekarang mereka udah benar-benar ngejar dan bahkan hanya beda 1.000 aja. Konsil juga sudah dilakukan. Rotasi ke arah bottom lane. Coba untuk mencari seorang S tapi Dark Knight Fall langsung jadi pop up buat S-nya masih bisa selamat tapi membuka satu poin inner turret di arah bottom lane sambil Lord juga masih berusaha untuk menerobos masuk inner turret di arah atas. Ya, tapi RRQ Mika mereka defense dari top lane. Mika tertangkap Tyrant dikeluarkan, mengunci Gyokoi dan juga Pou, tapi dengan adanya Dominant Blast menghentikan setup lagi dari EVOSLING. Maju ke area depan dengan ada Downing Light. Tapi saat besar di follow dengan adanya Falling Star Moon karena di belakang. RRQ Mika memilih untuk mundur ke area belakang dengan damage dealer milik EVOSLING yang masih survive. Lipi masih ada di situ, Caramel juga masih ada di situ. Yap, belum ada inhibitor turret yang pecah dari RRQ Mika. Ini membuat EVOSLING harus mundur secara teratur, ditambah lagi mereka sudah kehilangan 2 membernya kali ini. S mencoba untuk mendapatkan purple buff kembali. Gak mau sampai dicuri lagi tapi Downing Light-nya hampir saja untuk mendapatkan purple buff, tapi untungnya belum berhasil diambil Lipi. Di sisi lain, di level 13 kali ini Xavier tentu saja udah pedih banget dari segi Downing Light, dari segi Infinite-nya. Dan ini harus hati-hati banget dari RRQ Mika. Sekali dia terkena crowd control dari Lipi, inilah bukan hal-hal yang gak mungkin untuk teman-teman dari EVOSLING langsung nge-backup dengan sangat cepat gitu. Wow. Masuk menit ke-16 kalau ngeliat kondisinya kayak gini. 50-50 gak sih? 50-50. Networknya sudah deket. Dan bahkan kalau sekarang kan tinggal paling kurang 1 item dari para playernya. Tergantung eksekusinya lagi sih ini. Iya, karena dia udah mau masuk ke arah late game ya, dan 28 detik lagi kurang lebih Lord yang bakal hadir. Lord yang ketiga udah hampir full dan bahkan udah full kalau dari segi daerah dari dealnya itu udah sampai punya Immortal, Dominance Ice, Athena Shield sekaligus 3 item defense, bayangin. Ini Caramel sama S kayaknya sama-sama mau bikin Blade of Despair kayak full. Iya. Enggak. Oh udah. Malefic Roar untuk Caramel. 1 item terakhir, tapi tengok ada tahu di area depan. Falling Star Moon mengunci pergerakan dari Gyokoi. Damage dari EVOSLING belum masuk secara maksimal, mereka nggak mau terlalu overextend, nggak mau melakukan kesalahan sedikit pun karena ini momen dimana Lord sudah hadir. 1 tumbang itu bisa membuka kesempatan untuk lawan mereka ngedapetin Lord. Yep, bisa ngedapetin ke arah seorang Lord, tapi nampaknya dari EVOS maupun RRQ mencoba untuk setup aja, belum ada inisiasi dari kedua belah tim. Lihat bagaimana dari Caramel juga masih cukup jauh di area top lane, habis memanage wave minionnya, begitu pula dengan adanya Bill dan juga S. Baru akan regroup ke arah Lord Pit, tapi 1 buah Downing Light ke arah seorang Pou. Tidak berasa Konsil juga dari Tal mencoba untuk mendapatkan targetnya, tapi nampaknya belum adanya teamfight yang berlangsung juga. Iya, itu kalau misalnya dia ngelihatnya Ichel mungkin akan di Tyrant Rage ya, tapi karena Pou yang tertangkap jadi ya udah dibiarin aja dilewatin begitu saja, tapi Downing Light begitu sakit. Ichel Flicker yang on point dan Violet yang muncul, Falling Star sudah dikeluarkan, sementara Lord yang sudah hadir masih aja ditarik ulur karena EVOS dan juga RRQ mereka mau mencari poin kill terlebih dahulu dengan dari Dark Knight Falls yang dikeluarkan. Downing Light juga dikeluarkan, Ichel tertangkap tapi bayarnya adalah Violet, sementara dari F juga mulai tumbang. RRQ kira 3 membernya. Caramel belum berhenti di situ mengejar karena lini belakang. Bill tumbang menyisakan Gyokoi sendirian. Ini membuka kesempatan lebar selebar-lebarnya bagi EVOSLING untuk langsung mengamankan Lord kita yang ketiga. Lord yang udah di menit yang ke-18 yang udah pasti bakal keras banget, tapi nampaknya bisa jadi dari EVOSLING mereka mau one strike push melihat hanya Gyokoi yang bisa menahan base sendirian. Hanya 1 katapult saja akan cukup para EVOSLING. Mereka berarti di situ masuk ke area basic di mana RRQ Mika sendirian. Gyokoi bertahan dan inilah dia game pertama untuk EVOSLING. Comeback is real. Oh my god, EVOSLING one strike push. Kalau kata Kolius ini meta penggaris. 4 hilang, Trabas masuk tanpa